beli PC second nih, tapi aku tetap dapat untung loh pas aku jual dalam bentuk komponen lebih dari 1 juta. Kamu mau tahu nggak gimana caranya? Yuk kita bahas yuk di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Rizky di sini. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan untung ketika membeli komponen PC bekas. Jadi cerita awalnya PC bekas ini aku beli dari temanku ya. Nah, temanku ini sebenarnya lagi butuh uang. PC bekas ini sebenarnya dulu aku rakitkan untuk temanku dengan harga sekitar 6,5 jutaan ke atas, dan ketika bulan lalu dia butuh uang. Tahu sendiri kan sekarang harga-harga komponen untuk PC bekas itu sedang naik gila-gilaan. Jadi aku iyain aja untuk beli lagi PC bekas yang udah aku rakitin untuk temen aku. Ini PC nya aku beli dengan harga 5 juta. Apa aku ngasal aja cuma beli PC dengan harga 5 juta? Enggak dong, sebenarnya udah aku hitungin dulu nih gimana caranya biar aku dapat untung dari jualan PC bekas ini. Ya, gimana cara ngitungnya? Coba, ini dia. Jadi yang pertama kamu hitung dulu nih semua bagian per partnya untuk harga masing-masing komponennya di pasaran. Nah, kemudian setelah kamu hitung masing-masing partnya, kamu pasang deh untuk harga jualnya. Kalau aku ya di sini harga jualnya aku pasang paling murah nih. Jadi biar kenapa? Harga jualnya aku pasang paling murah agar cepat laku, karena memang nanti uangnya bisa aku putar kembali. Nah, kita lihat ya untuk di prosesor, motherboard, VGA, RAM, storage, power supply, case, dan eksternalnya. Jadi yang eksternal ini masuknya ke tambahannya aja. Nah, untuk masing-masing komponen sekarang udah makin naik nih. Jadi ketika aku survei di Tokopedia, untuk prosesornya AMD Ryzen 2200G itu pasarannya antara 1,8 sampai 2 juta. Bahkan ada yang masang di atas 2,5 juta. Tapi biar cepat laku, aku pasangnya 1750. Terus di motherboardnya sendiri untuk MSI B350M Gaming Pro ini di pasaran harganya untuk secondnya sekitar 1 juta rupiah. Nah, ini aku pasang 800. Untuk VGA ini ada Zotac GTX 1050 Ti dengan harga 2,3 ya, biar sebenarnya cepat laku. Harga pasarannya loh sebenarnya GTX 1050 Ti bisa tembus 3 juta. Tapi ada juga sih yang masang 2,4. Jadi ya aku pasang yang agak lebih murah lah. RAM-nya dual channel ya, tadi udah dilihat. Ternyata yang satu bulldozer, satunya tim Elite Plus ya. Nah, ini aku langsung jual dual channel aja biar cepet laku. Jadi pasangnya dual channel 450.000. Untuk storage-nya 500 GB. Pasarannya memang segitu sih, 150.000. Jadi tetap harga pasaran lah dipasangnya. Untuk power supply masuknya di FGA 400 watt. Jadi FGA ya untuk power supply. Ini di pasaran harga barunya sekitar 400 ribuan. Nah, karena kondisi second, ini aku jual ke 250.000. Case-nya Venom RX Bravos. Harganya aku pasang 300 karena memang untuk harga barunya itu sekitar 400 sampai 500. Ya, ada yang masang 500 ada, tapi pasarannya 400 lah. Nah, untuk secondnya 300. Untuk eksternalnya berupa heatsink fan, terus ada fan tambahan juga. Ini kisarannya sekitar 100 lah aku pasang karena memang kondisinya second kan. Untuk ID cooling sebenarnya harga barunya 150.000, secondnya nggak ada yang jual, terus ditambah fan mungkin sekitar 100 ribuan lah harganya. Nah, jadi keseluruhan komponen ini nanti totalnya adalah 6.100.000 rupiah. Jadi ketika aku modal 5 juta, aku pasang 6,1 juta, alhamdulillah untungnya 1,1 juta. Tapi kemungkinan yang lainnya juga ini nggak laku dengan cepat ya. Mungkin ada beberapa bagian yang langsung laku cepat nih, seperti prosesor, motherboard, VGA, RAM, itu biasanya laku dengan cepat ya.
Apalagi untuk bagian VGA ini kalau udah murah banget biasanya langsung set hilang. Apalagi prosesor nih 2200G ini udah ada integrate Vega Graphics, biasanya cepet nih. Prosesor, motherboard, VGA sama RAM biasanya lebih cepet laku. Untuk storage ke bawah biasanya agak susah laku nih. Nah biasanya storage dan sampai ke bawah ini agak lama lakunya. Jadi gimana caranya? Nah caranya adalah nanti aku buat rakitan dengan komponen-komponen yang sudah ada seperti ini. Jadi nanti tetap bisa dijual sih. Storage, power supply, case, sama untuk fan-nya ini sudah ada. Jadi nanti tinggal tambah komponen berupa yang di atasnya belum ini. Jadi nanti dijual dengan harga yang lebih mahal dan tetap dapat untung. Itulah perhitungan bagaimana caranya dapat untung dari komponen bekas. Kesempatan banget nih kalau misalnya orang-orang itu, apalagi ada yang BU ya, butuh uang. Jadi kamu bisa beli dengan harga murah seperti dari temanku ini. Oke, kelihatan ya dari per harga komponen ternyata aku bisa dapat untung di atas 1 jutaan. Nah itulah perhitungannya. Jadi sebelumnya aku udah hitung dulu apakah aku bisa dapat untung dari komponen PC bekas. Ya sebenarnya sih harusnya aku dapat untung ya. Soalnya memang aku belinya dengan harga dulu, nanti jualnya dengan harga sekarang. Oke, bisa dilihat ya di sini. Jadi inilah komponen-komponennya. Jadi bisa kita lihat di sini ada VGA merek Zotac GTX 1050 Ti 4GB single fan. Memang udah iri daya banget lah untuk VGA ini. Dulu merakyat banget harganya. Ini cuma 2,2 udah new lagi. Tapi kalau sekarang nggak dapat harganya segitu. Ini tanpa power pin. Terus kemudian untuk prosesor ini menggunakan prosesor Ryzen 3 2200G. Jadi nggak tahu dulu aku kan ngerakit tanpa tahu sebenarnya 2200G ngapain dipasangin dengan VGA ini. Harusnya nggak perlu VGA discrete, jadi cukup 2200G. Oke, ini dulu aku belinya 1,3, sekarang bisa jual lebih mahal. Terus ini untuk pendinginnya aku menggunakan ID cooling. Jadi untuk heatsink fan bawaan dari prosesor itu nggak aku gunain, jadi langsung menggunakan ID cooling. Nah untuk RAM yang digunakan adalah dual channel 4GB 2400 mAh. Ini mereknya dari merek yang berbeda ya, jadi ini udah dual channel 8GB. Terus kemudian dari motherboardnya sendiri ini menggunakan MSI B350M Gaming Pro ukuran micro ATX. Dulu memang aku ngerakit nggak main-main ya untuk temanku, yang bagus sekalian, nggak pakai chipset yang misalnya A320M. Jadi udah B350M chipset kelas menengah, langsung aku rakitkan ke dia. Terus dari sisi yang lain ini ada dua fan ukuran 12 cm. Ini ada red ringnya, jadi nyala nanti untuk yang depan sama yang atas sebagai exhaust. Terus di sisi belakang kita lihat ada ukuran 8 cm untuk fan-nya, ini sebagai exhaust juga. Ini casingnya menggunakan casing Venom RX ya, kelihatan dari lambangnya sendiri. Ini casingnya cukup berat dan memang kualitas kacanya ini luar biasa ini beratnya. Ya ini kondisinya memang kelihatan banyak sekali debu karena memang nggak diurus mungkin sama dia, cuma dipakai untuk main game dan terlalu overkill kata dia juga. Tuh lihat debunya segini banyak. Kita lihat di sisi belakang ya. Nah di sisi belakangnya sendiri back panelnya cukup baik kelihatannya. Ini cukup lengkap ya, bahkan di gaming seriesnya MSI itu nggak main-main, ada lambangnya sekalian. Cuma memang agak kelihatan karatan sih, jadi ya nggak apa-apa lah, nanti kita bersihkan. Terus kita lihat sisi lainnya. Aduh berat banget soalnya. Nah di bawah sini ada harddisk ya, jadi di sini memang pengaturan kabel manajemennya agak kurang baik dulu. Aku rakitin temanku, tapi nggak apa-apa lah, orang nggak kelihatan ini di sini. Nah ini harddisk 500 GB aku ingat dengan merek Seagate. Kemudian power supply-nya sudah pure dan ini udah ada 6 power pin tambahan untuk VGA. Kondisinya masih bagus ya, cuma memang di belakang sini juga jarang dia bersihkan. Lihat tuh debunya di mana-mana. Nggak tahu ya, di tempatnya dia mungkin cepet banget ada debu ya, rumahnya nggak ngerti seperti apa. Oke, itulah untuk dalam-dalamannya. Nah
yuk sekarang saatnya kita preteli dan kita jual. Nah, itulah caranya bagaimana mencari keuntungan dari komponen-komponen bus komputer. Sekali lagi, ini hanya versiku ya. Jadi kalau misalnya kamu ada versi yang lain ya dicoba aja. Dan bisa komentar di kolom komentar. Jadi kita ngobrol bareng nih, apa aja yang enaknya kita bisa cari cuan dengan lebih banyak. Oke, terima kasih ya udah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Dan kita ketemu di video selanjutnya.